Nah teman-teman semuanya, sekarang aku udah bareng sama Mbak Uki, ini selaku manajer Dapur Nusantara ya. Mbak Uki, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Wah ini seneng banget, jadi kita bisa ngobrol hari ini ya tentang Dapur Nusantara. Mungkin kan teman-teman juga penasaran nih, di Dapur Nusantara nih menunya yang paling best seller itu apa sih? Tadi emang aku udah tanya sih, tapi biar makin dijelasin lagi sama Mbak Uki. Best sellernya dari menu Dapnus tuh apa? Kalau yang paling laris di Dapur Nusantara sih yang paling banyak orang pesen. Kalau misalkan ada pesanan kayak gitu, ada bebek bakar madu sama ayam goreng Laos. Oke, ada bebek bakar madu sama ayam goreng Laos. Ayam goreng Laos. Oke, ini kenapa best seller? Mungkin ada cita rasa yang beda mungkin. Kalau dari ayam goreng Laosnya sih pasti itu rasanya lebih gurih dan bumbunya tuh resep banget. Jadi nanti kerasa gurihnya. Terus juga dari sambalnya itu kan kita punya racikan khusus, jadi rasanya itu bisa pedas, campur gurih kan pasti itu jadi enak banget. Terus kalau untuk bebek bakar madunya itu manis sih untuk bebeknya, terus sama ada rasa pedasnya. Jadi nggak cuma manis aja di olesan dari bebeknya itu, selain madunya itu juga ada rasa pedasnya. Aduh. Ini makin penasaran ya, makin penasaran banget rasanya tuh sebenarnya kayak apa. Dan kalau ngomongin tentang kafe, ini kan menu-menunya tuh banyak gitu ya, menunya banyak, terus habis itu juga beragam. Ya tadi juga ada kayak aneka seafood juga ada ya di sini ya, seafood juga ada, terus habis itu bebek, ayam gitu kan. Terus ada apa lagi mungkin? Ada udang. Oh udang ada juga ya, ada cumi. Terus juga ada nila, ada gurame. Itu jadi ikan-ikan juga ada. Kalau misalkan apa namanya, sayur-sayuran ada nggak? Sayur-sayuran ada. Ada juga ya? Ada juga. Biasanya kita tuh menyediakan sesuai requestan pesanan. Terus juga paling sering untuk sayur yang best seller itu ada terong balado, terus ada soun. Itu juga kita ada kan karena kita sasarannya itu lebih ke keluarga. Jadi makanan-makanan keluarga tuh dan masakan rumah yang kita siapin di sini. Oh, berarti ini cocok banget buat kalian yang mungkin mau buka bersama gitu ya, bareng keluarga ini cocok banget. Oke, ini kan makanan-makanannya ini kalau aku lihat variatif ya. Misalkan ada nih, misalkan kayak dari kantor ataupun mungkin ada dari acara-acara yang pengen menghadirkan makanan-makanan Dapnus di event-eventnya, bisa nggak? Bisa banget. Kalau untuk pesanan kayak gitu kami ada menyediakan berkat. Kalau misalkan mungkin mau bikin acara untuk rumahan, terus juga bisa prasmanan kalau mungkin kantor-kantor mau mengadakan event kayak gitu. Terus juga ada kayak nasi box. Biasanya kan kalau untuk beberapa tempat makan siang atau ada acara pakai nasi box, kita juga bisa menyediakan itu. Kayak gitu. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal harga nih, harganya kira-kira di range berapa? Range berapa? Masih murah banget sih Kak. Mulai 20.000 itu bisa banget. Nanti paling mentok-mentok paling males sekitar 40 ribuan, tapi itu bisa by request ya. Jadi bisa pakai buah, terus pakai snack, terus bisa minum sekalian kayak gitu. Jadi lengkap, pokoknya bisa disesuaikan dengan harga dan budget. Wah, ini cocok banget nih. Jadi bisa by request ya, by request menyesuaikan budget ya, misalkan budget ya, mulai dari 20.000 sampai tadi berapa? 40 ribuan. 40 ribuan. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel deh kalau pesan di sini. Nah, ini kan fasilitas-fasilitas di Dapnus ini, kalau aku lihat tadi sekilas ya, ada meeting room juga. Benar. Nah, ini meeting roomnya kapasitas berapa mau? Kalau meeting roomnya itu bisa untuk 15 orangan dan jelas ruangannya juga ber-AC, nyaman. Kita juga bisa menyediakan kayak fasilitas mungkin butuh proyektor atau apapun untuk melengkapi kebutuhan meeting itu juga bisa banget. Kayak gitu. Berarti nyaman banget ya kalau meeting dan ruangannya juga tertutup ya. Oke, ini buat teman-teman semuanya yang mungkin meeting di kantor kadang-kadang mungkin bosan ya kan, bosan sekalian cari makan, sekalian meeting di luar. Nah ini Dapur Nusantara juga menyediakan ada meeting room ber-AC, ya kan? Dan yang ada minimal ordernya nggak? Kalau minimal order tuh nggak ada sih Kak. Nggak ada Paling ya? biasanya ya pesan aja nanti di bawah kayak gitu kan sesuai dengan nanti kapasitas orangnya. Jadi selain meeting juga bisa sekalian makan menikmati menu dari Dapur Nusantara. Gitu. Wow, oke. Ini cocok banget. Dan kalau misalkan kan kadang-kadang mungkin orang ini ya penasaran gitu ya, apa sih yang membedakan Dapur Nusantara sama tempat-tempat yang lain gitu. Selain menunya ya, kalau menunya kan memang ini kalau menurutku di Kebumen ya, yang menunya
variatif. Iya. Ini salah satunya adalah dapur Nusantara. Nah, ciri khas yang lain dari dapur Nusantara itu apa? Kalau dilihat dari lingkungannya sih ya mungkin ini lebih ke kayak nggak di tengah kota, cuma nggak di samping jalan banget gitu kan Kak. Jadi kan pastinya akan lebih nyaman untuk orang karena nggak terlalu bising. Bener. Iya. Terus juga dari makanannya sih lebih ke family gitu kan, karena kan sekarang mungkin banyak kayak tempat yang dibuka tapi tuh kayak lebih ke mengarah ke anak muda kan. Mungkin kalau untuk orang tua kayak kurang nyaman bisa nongkrong di tempat-tempat kayak gitu. Jadi menurut aku tuh dapur Nusantara tuh bisa banget buat dijadikan pilihan keluarga yang mau makan dan kumpul quality time kayak gitu di sini. Oke, bener banget sih. Soalnya tempatnya juga nggak terlalu bising, terus habis itu juga nggak terlalu rame juga gitu ya, karena di sini emang segmen pasarnya adalah keluarga dan juga mungkin masakan rumah, terus habis itu juga mungkin kelompok ya, komunitas mungkin kalau mau ada acara juga bisa ya. Juga buat arisan kayak gitu juga digunakan biasanya. Oke. Nah ini kalau mungkin kepo gitu ya, kalau teman-teman kepo di IG mungkin ada IG-nya Dapur Nusantara. Dapur Nusantara ya. Dapur Nusantara, langsung dicek di situ, menu-menunya juga bisa, atau mungkin mau reservasi di sini. Reservasi bisa, kalau misalkan ya bisa langsung by DM aja kalau misalkan mau reservasi, nanti kan ada adminnya juga yang pastinya fast response. Oke, Mbak Uki, kita nunggu menunya jadi ya. Nanti kita bakal cobain satu persatu per menu. Apakah bener katanya rasanya tuh ada cita rasa yang berbeda dari Dapur Nusantara? Nanti kita bakal buktikan ya. Thank you Mbak Uki ya. Oke Mas Dede.